kenyataan-kenyataan yang ada saat ini. Oh, umat Islam terpisah-pisah, ada negara Saudi, negara Irak, negara Iran, negara Indonesia, negara Malaysia pecah menjadi negara-negara. Apakah kepemimpinan ini tidak sah? Itu jadi perdebatan fikih. Sebab kalau kepemimpinan ini semua dianggap tidak sah, semua berdosa. Nah, ini yang menjadi kajian para fuqaha. Akhirnya banyak fuqaha mengatakan nggak apa-apa. Masing-masing negeri punya pemimpin, masing-masing negeri punya pemimpin, tapi dengan syarat mereka terus membangun kerjasama supaya ke depan nanti mereka mudah disatukan. Nah, caranya bagaimana? Satu, kita ajak mereka, yuk mari negara-negara Islam, kalian silakan jadi pemimpin di negeri masing-masing. Tapi ayo dong, kita bersatu untuk membentuk mata uang bersama. Eropa bisa, Eropa itu negaranya bukan satu, ada euro. Untuk seluruh negara Eropa pakai euro. Kenapa Eropa yang negara kafir bisa, kok negara Islam nggak bisa? Ayo kita pakai. Dan di mana hikmahnya? Kalau seluruh negara Islam bersatu dengan satu mata uang kita nggak kalah dengan dolar. Nah, ini bukan mustahil, ini kerjaan banyak negara yang mau. Malaysia sudah mau. Nah, kemudian beberapa negara seperti Iran, Irak, Mesir sudah mau. Ini kan tinggal disatukan. Kalau mereka disatukan di dalam OKI, Organisasi Konferensi Islam, kemudian mereka rumuskan bagaimana supaya negara Islam punya mata uang bersama, itu dulu. Jadi FPI itu punya proposal, kita dorong itu dulu. Satu, dua. Contoh saja. Bagaimana supaya negara Islam bersatu? Ayolah negara Islam kumpul, supaya umat Islam dari masing-masing negara, kalau mau berkunjung ke negara Islam lainnya, dipermudah, bebas visa. Bagaimana orang Indonesia ke Mesir gampang. Bagaimana orang Mesir ke Indonesia gampang. Bagaimana orang Indonesia nih ke Pakistan gampang. Bagaimana Pakistan ke Indonesia gampang. Jadi kita bebas visa. Kalau perlu nggak perlu paspor. Dan itu terjadi di Eropa. Negara-negara Eropa hanya dengan menggunakan, kalau kayak kita KTP, itu bisa keliling Eropa. Naik kereta, mereka pakai itu KTP, mereka lalui seluruh negara Eropa. Nah, saya mau tanya, kalau orang Indonesia bebas ke Malaysia, bebas ke Brunei, bebas ke Pakistan, bebas ke negara Arab, kira-kira bagus tidak? Ini yang kita dorong. Nah, mendorong ini nggak menjadikan kita kompetitor bagi para pemimpin negara. Pemimpin negara melihat, oh ini saran bagus, ini bisa menjalin hubungan lebih baik. Kita tidak merebut, nggak usah hapus Indonesia, nggak usah hapus Pakistan, nggak usah hapus Mesir. Nah, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, saat ini orang Indonesia mau kawin di Malaysia setengah mati. Orang Malaysia mau kawin di Indonesia setengah mati. Kenapa nggak dipermudah? Pokoknya sesama negara Islam yang dari sini mau kawin di negeri ini, yang ini mau kawin di negeri ini, dipermudah. Ini yang mesti didorong. Yang keempat, di Eropa itu mereka punya parlemen bersama. Jadi parlemen Eropa kalau sudah berkumpul, seluruh negara Eropa ada. Dahsyat, ini orang kafir bisa bersatu begitu. Padahal beda-beda negara. Kenapa kita negara Islam nggak bisa? Yang kelima, kita lihat, ini orang-orang kafir nih. Mereka bersatu dalam apa? Dalam pertahanan militer. Mereka bentuk NATO. Satu aja negara Eropa diganggu, NATO turun semua. Inggris diganggu, Belanda kirim tentara, Italia kirim tentara, Spanyol kirim tentara, digebuk yang ngeganggu. Kenapa kita nggak bentuk bersama? Kalau kita bentuk bersama, sebentar Israel bisa kita usir. Umat Islam semua negara, Saudi, Mesir, Libya, Indonesia, Malaysia, semua bersatu, punya tentara. Rame-rame patungan beli kapal induk, rame-rame patungan beli semua persenjataan. Mana berani Amerika sembarangan ganggu negeri Islam. Jadi kalau ada negeri Islam bermasalah, negara kafir nggak usah masuk, cukup negara Islam yang masuk. Tentara gabungan dari seluruh negara Islam masuk, amankan. Nah, mestinya negara-negara Islam bersatu, punya satelit termahal, patungan, tutup ini yang namanya seluruh dunia Islam dengan satu satelit, mereka berkomunikasi. Bisa kalau mau. Modalnya banyak kok. Saudi punya duit, negara-negara Arab kaya raya, Malaysia juga ekonominya maju. Jadi kalau saya sebutkan satu persatu, nanti Anda bisa lihat dalam hasil Munas FPI ada 10 langkah
Yang kita minta semua untuk disatukan. Nah, kalau duitnya udah satu, fakta pertahanannya ada, kemudian visanya gampang, satelitnya ada, nanti termasuk kurikulum pendidikannya disatukan. Nah, kalau semuanya sudah bersatu, ngajak mereka bentuk khilafah lebih mudah. Ya sudahlah, ini kita udah satu semuanya. Nah, bagaimana kita bikin aja khilafahnya? Nah, khilafahnya apa? Ya sudah, organisasi konferensi Islam yang menjadi khilafahnya. Presiden-presiden yang ada di negara-negara anggap itu amir-amirnya. Kan bisa. Jadi Indonesia punya presiden, Saudi punya raja, tapi semua presiden, semua raja, semua perdana menteri yang ada di negeri-negeri Islam tunduk kepada satu khalifah. Kan bisa. Siapa bilang tidak bisa, ya ikhwan? Kan dulu juga di zaman para sahabat, tiap daerah kan ada amirnya diangkat, saudara. Ini kan cuma soal istilah. Presiden, perdana menteri, ini istilah. Nah, jadikan mereka sebagai amir-amir. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu memberikan kepada kita semua sehat walafiat dan keberkahan di dalam menuntut ilmu, serta supaya ilmu kita menjadi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Paling seru memang kalau yang bermanuver bernegara itu pemimpinnya ala-ala Putin, ala-ala MBS Muhammad bin Salman, seperti presiden pertama kita yang pandai bermanuver di tingkat dunia, seperti Xi Jinping, seperti Erdogan, atau seperti Trump. Pinter semua bernegara kelas dunianya, di mana New Mind akan meniru pemimpin model begitu nantinya, kuat nasionalismenya, bahkan nanti lebih canggih dari Putin, lebih canggih dari Xi Jinping di 2024, yang pemimpinnya akan menyandang konsep New Mind itu. Kita akan bedah Putin dari alasannya, kemudian dari rencananya. Hal ini penting kita memahami apa yang akan terjadi, sehingga yang bagus kita tiru cara bernegaranya, dan yang jelek kita tinggalkan. Nanti pada saat New Mind berkuasa, tidak seperti sekarang yang kental KKN dan konspirasi pejabat penguasa atau konspirasi peng-peng yang tidak membuat bangsa ini menjadi besar bernegaranya. Strategi terbaiknya bagaimana? Ini ada di buku pelajaran dasar di Akademi Militer, yaitu melakukan penaklukan sebagai pembuktian dia pemimpin besar. Gajah Mada dengan ekspansi kerajaan Majapahit, Tiongkok dengan ekspansi ekonomi berbasis kekuatan negara, mengeruk habis harta negara lain. Kemudian juga Amerika, yang keduanya menggunakan soft power ala Tiongkok dan hard power ala Amerika, atau military power ala Rusia. Dan Rusia, karena di kepala Putin sebagai anggota KGB, sangat menyesalkan waktu Soviet bubar dulu, yang membuat banyak negara-negara kecil pecahan Uni Soviet muncul. Mempunyai ambisi kemudian, yaitu membuat Soviet baru di bawah Konfederasi Rusia. Dia sudah mulai dengan mengambil 2 wilayah di Laut Mati, salah satunya Crimea. Sekarang pasti ambil Ukraina. Pasti Putin ingin ambil balik kejayaan Soviet, karena semua itu adalah letak asli Rusia menurut Putin. Letak geografi Rusia yang aslinya. Tak akan berhenti dia sampai Rusia sesuai dengan mimpinya. Bakar semangat nasionalisme bangsa Rusia. Rusia pengendali Eropa, itu kampanyenya. Sama seperti cita-cita Bung Karno. Tidak akan diam Bung Karno sampai wilayah Belanda diambil semua balik menjadi Indonesia. Dan terakhir adalah Papua Barat. Ketika Papua Barat diserahkan kembali ke tanah air, cita-cita Bung Karno tercapai. Dan itu agaknya cita-cita Putin untuk mengambil dan membangun Soviet baru. Beda kalau New Mind punya cita-cita. Balikin peta Nusantara kembali. Mulai dari Jazirah Malaysia, Filipina, sampai negara selatan Pasifik kita akan gabungkan. Lebih agresif lagi cara kita ini. Cuman caranya tidak military power, tidak soft power ala Tiongkok nyogok pejabat-pejabat, tidak hard power ala Amerika. Kita akan pakai smart power dan ikhlas power. Mereka gabung sendiri di bawah Konfederasi Nusantara. Lihat aja nanti. Saat ini, sekutu NATO hanya Amerika dan Inggris yang stand alone, tidak terpengaruh gas Rusia. Sementara Jerman, Prancis, Spanyol, dan negara Eropa Barat lainnya, energi gasnya bergantung pada Rusia bahkan lebih dari 60%. Efeknya, ketika mereka mau masuk ke Belarusia atau membela Ukraina, diancam oleh Rusia dengan gas Rusia. Sejauh ini, Jerman belum berani dan negara Eropa lainnya tidak berani bergerak ke Ukraina mendukung Inggris dan Amerika karena tekanan gas Nord Stream 1 dan Nord Stream 2 milik Gazprom Rusia dikendalikan mati nyalanya oleh Rusia. Eropa Barat jadi nggak berani bergerak mereka saat ini. Di sisi selatan Ukraina, yaitu Laut Mati atau Dead Sea, ada negara Turki yang merupakan sekutu Putin. Erdogan sejak dikudeta Amerika yang digagalkan oleh Rusia, menggunakan Rusia sekarang sebagai sekutu utamanya. Balik badan dari Amerika itu Turki. Jadi NATO menyerang Rusia atau Ukraina dari selatan, pasti Turki tidak akan kasih wilayah udaranya
ke NATO. NATO hanya bisa masuk dari Gibraltar atau dari Italia yang pasti kejauhan. Dari Samudra Atlantik, dari Swedia atau dari Jerman juga nggak gampang. Ukraina saat ini sitting duck bagai bebek yang tinggal dieksekusi oleh Rusia. Sulit untuk menolong Ukraina. Strategi hebat Putin sulit dilawan. Ukraina mangsa lemah yang tidak ada yang bisa menolong dari cengkraman Rusia. Lewat udara sudah diblok di Polandia dan Belarusia. Eropa Barat ditekan melalui gas. Amerika Inggris hanya bisa serang dari Gibraltar atau dari utara Belarusia, dari Latvia. Jadi kesimpulan, lupakan NATO. Anda kalah strategi sama Putin. Apa efek perang Ukraina tersebut? Kita semua tahu harga minyak mentah di tahun 2021 naik 50% menjadi di harga sekarang sekitar 77 dolar per barelnya. Setiap kenaikan 1 dolar, Rusia untung mendekati angka 1 billion dolar per harinya dari minyak tersebut. Ketegangan Ukraina akan membuat minyak mentah dan harga gas naik. Ditarget naik 20%-an dari nilai sekarang ke arah 100 dolar per barelnya. Rusia untung dari dua sisi, untung dari harga minyak dan gas, serta dapat Ukraina kalau perang terjadi antara sekutu versus Rusia. Rusia saat ini di atas angin. Hal ini yang membuat Xi Jinping makin tidak populer, dan untuk populer Xi Jinping pasti meniru Putin, yaitu bangkitkan nasionalisme dan serbu Taiwan. Kedua perang tersebut sudah diprediksi sejak 2019 dalam kitab Sontoloyo yang berjudul Mardigu Nation. Jelas sudah mengatakan perang Laut Natuna Utara dan perang di selatan Eropa pasti terjadi. Sungguh, data ini bukan ramalan, ini analisa. Full data sebelum membuat analisanya. Rusia dengan strategi Morishkova 2.0 memang punya rencana besar di Eropa dan merinci bagaimana mengambil Crimea, melepas Inggris Brexit dari Uni Eropa, melepas bangsa Katalan agar mereka merdeka dari Spanyol, mendukung separatis Baski, mendukung separatis timur Ukraina anti Kiev. Semua strategi jangka panjang oleh Putin dikerjakan desainnya sejak lama. Sejak tahun 2013 di sisi Xi Jinping dengan obor untuk mencaplok sumber daya alam suatu negara yang ditukar dengan infrastruktur yang 100% berbahan Tiongkok. Strategi Tiongkok selanjutnya adalah mengambil balik Macau, mengambil Hong Kong, dan mengambil Taiwan adalah mimpi Xi Jinping yang terus dimatangkan untuk menjadikan Tiongkok one nation, one system. Karena itu, kita harus mendesain, memanfaatkan peluang untuk menjadi negara besar, menyalip di tikungan selagi gajah dengan gajah berperang di mana-mana. Jangan cemen lah bernegara. Masa ngurusin hal-hal yang gak penting sih, seperti kayak tentaranya misalnya. Masa tentara disuruh megangin anak-anak yang dipaksa vaksin dengan sadisnya yang membuat anak kecil bisa pada trauma semua? Atau bernegara saat ini para elitis malah sibuk membangun apa saja proyek-proyek tadi dengan hutang lagi, sibuk bagi-bagi cuan antara pengusaha dan penguasa atau istilahnya peng-peng. Sibuk atur-atur kebijakan proyek untuk mereka belah-belah di atas sana. Rakyatnya hanya dikasih info dari buzzer seakan apa yang pejabat kerjakan tidak melanggar sumpah jabatan walau KKN. Dengan buzzer, rakyatnya dibikin gak paham bernegara dan tidak tahu berita luar negeri bahwa dunia mau perang yang padahal bisa dimanfaatkan untuk Indonesia berdaulat. Main seperti Xi Jinping lah sesekali. Ingat 40 tahun yang lalu Tiongkok itu lebih miskin dari Indonesia. Jauh kaya Indonesia itu. Sekarang kita bisa-bisanya kagum dan taat pada Tiongkok itu. Bagaimana ya kok bisa gitu? Kita lanjut di tahun 2022 ini. Tiongkok kembali membuktikan kesetia kawanannya dengan Rusia dengan menuliskan di headline berita nasional Tiongkok. Amerika menggunakan krisis Ukraina untuk mensahkan gerakan militer di Eropa. Di sini Tiongkok membawa framing Amerika yang sesungguhnya ingin perang di Ukraina. Inilah strategi komunikasi Tiongkok. Blame the West. Strategi kedua Tiongkok bagaimana? Semua musuh Amerika adalah mitra bisnis Tiongkok. Strategi ini dalam akademi militer istilahnya adalah flanking attack. Mengambil musuhnya lawan sebagai teman. Misalnya negara Iran, Korea Utara, Rusia, Turki, negara-negara Amerika Latin dan Afrika. Semuanya sekarang menjadi mitra dagang Tiongkok. Kita akan bahas tentang strategi flanking attack ini di serial berikutnya. Strategi ketiga dari Tiongkok ini yang paling penting, yaitu Tiongkok menjadi punya template yang sama ketika kita mundur di tahun 1962. Peristiwa perang Teluk Babi di Kuba di mana Amerika masuk ke Kuba, menginvasi Kuba, di mana Soviet kala itu akan memasang hulu ledak nuklir di sana yang dengan mudah akan sampai ke daratan Amerika jika hal ini terpasang. Invasi Amerika ke Kuba itu berakhir gagal, namun perang dan pendaratan serta invasi dilakukan oleh Amerika. Ketika mata dunia sedang fokus ke Kuba, pemimpin
besar Indonesia Pak Karno ke Amerika bernego untuk ambil balik Papua dari Belanda, dan Amerika mendukung penuh dengan memberikan hak vetonya di PBB. Di tahun 1963, Operasi Mandala membebaskan Papua Barat pun dilakukan setelah mendapatkan go ahead dari Amerika. Amerika sisi lain mendapat izin di Grasberg sebagai kompensasinya. Strategi pintar Soekarno memanfaatkan krisis Kuba, dan apa yang dilakukan oleh Tiongkok di tahun 1962 di saat yang sama itu. Apa yang terjadi? Tiongkok serang India. Jadi strategi ketiga Tiongkok pada saat krisis Ukraina menjadi perang Ukraina kemungkinan besar adalah benar, menyerbu Taiwan. Dan jika itu benar terjadi atau mendekati terjadi, apa yang dilakukan pemimpin besar Indonesia Tuan Lord akan lakukan? Ambil balik Timur-Timur, printing money berbasis proyek untuk membangun 50 kawasan ekonomi khusus, atau tetap wondering what happened, teuing aya naon di dunia, nu penting mah proyek urang mah jalan.